Halo, selamat pagi, salam sehat semuanya. Ya, kembali lagi ke channel saya Jessica Liusen. Dan pada pagi kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang IMD. Ada yang tahu apa itu IMD? Apa ya? Sebelum kita berbincang-bincang tentang apa itu IMD, nah, IMD itu adalah inisiasi menyusui dini, ya. Jadi term kali ini kita akan membahas bagaimana itu IMD, apa itu IMD. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin mengikuti informasi lebih lanjut tentang dunia dan perihal tentang menyusui, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel saya Jessica Liusen ya. Tonton dan nantikan terus video-video edukasi yang akan saya berikan melalui video-video singkat di channel saya ini ya. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Dari kata-katanya aja udah jelas, inisiasi artinya awal menyusui dini. Jadi adalah suatu kegiatan yang dilakukan, langkah dan tahap yang harus dilewati oleh setiap ibu-ibu dan bayi yang baru lahir ya. Yaitu dengan cara membiarkan bayi berada di badan ibunya, lalu bayi akan mencari dengan sendirinya puting susu ibunya dan akan belajar menyusui dengan sendirinya ya. Jadi IMD itu berdasarkan World Health Organization dari WHO itu sangat menyarankan setiap ibu yang baru melahirkan dan bayi baru lahir harus disarankan melakukan IMD, inisiasi menyusui dini ya. Nah, kalau kita pengen IMD itu gimana sih caranya? Ya, caranya yang pertama tentu kita harus memilih rumah sakit tempat kita melahirkan yang pro-ASI ya. Jadi IMD itu sendiri yaitu dengan memberikan ASI ke bayi ya. Si bayi ini nanti akan dibantu oleh tenaga kesehatan sesudah proses kelahiran ya. Kemudian akan ditempelkan ke badan ibu, dibiarkan seperti itu selama 30 menit sampai 1 jam. Dibiarkan bayinya akan rayap-rayap sendiri untuk mencari puting susu ibunya ya. Nah, itulah caranya melakukan IMD. Tentu kita butuh dukungan ya. Dukungan pasangan yaitu suami ya, dukungan keluarga, dukungan dokter, perawat, dan rumah sakit. Nah, makanya kita akan membahas 5 dukungan ini terlebih dahulu ya. Pertama, dukungan dari suami ya. Jadi ini sangat berpengaruh ya, karena apabila suami kita itu udah underestimate duluan, udah nggak usah susah banget kok nyusui, gampang tinggal cokokin susu formula aja. Nah, kalau seperti itu tentu tidak akan mendukung si ibu ya untuk memberikan IMD ya. Bagaimanapun namanya seorang ibu baru melahirkan ya, pasti ingin rasanya menjadi sempurna. Sebagai wanita yang sempurna tentu ingin memberikan ASI kepada anaknya ya. Jadi suami-suami, bapak-bapak ya, nah tolong nih didukung istrinya untuk melakukan IMD ya. Kemudian dukungan keluarga besar ya. Keluarga besar ini juga sangat berpengaruh di culture ya. Kalau orang-orang zaman dahulu kala, wah kita nggak terlalu ini sih, yang penting anaknya udah lahir sehat udah gitu aja ya, nggak terlalu ini dengan ASI. Nah, itu juga akan mempengaruhi mindset ibunya ya. Jadi jika ingin memberikan dan melakukan IMD, memberikan ASI eksklusif, suami dan keluarga terdekat itu menjadi supporter yang paling penting bagi si ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dokter dan perawat ya. Jadi selama kontrol kehamilan yang disebut dengan antenatal care ya,
Nah, di sana ibu sudah bisa melihat bagaimana dokter kandungannya, bagaimana dokter anak yang nanti akan ibu pilih, terhadap perawatnya juga ibu bisa nilai. Pilihlah tenaga medis, dokter, perawat, dokter kandungan, dokter anak yang pro terhadap pemberian ASI dan IMD ya. Jadi dengan memilih, disitulah ibu-ibu bisa mendapat dukungan dan diberikan edukasi secara medis oleh dokternya. Kalau ada kendala bagaimana, dan kalau ingin bertanya kepada dokter anak, dokter kandungan, nah itu ibu bisa konsultasikan sebelum ibu melahirkan ya. Dok, bagaimana sih dok IMD itu? Apa ya dok manfaatnya? Perlu nggak sih saya melakukan IMD ya dok ya? Nanti kalau terjadi IMD apa kendalanya ya dok? Nah itu bisa ditanyakan semua di antenatal care. Jadi pilihlah dokter kandungan, dokter anak, dan perawat atau bidan yang juga support terhadap pemberian ASI ya. Kemudian yang gak kalah pentingnya, yang terakhir, yaitu pilihlah rumah sakit yang pro terhadap pemberian ASI eksklusif ya. Jadi ini sangat penting nih, karena rumah sakit yang pro ASI itu dia akan mengupayakan bagaimana dari segala macam regulasi yang ada di rumah sakit, dia akan berupaya supaya bayi dan anak itu ditempatkan di bayi dan si ibunya akan ditempatkan di satu ruangan khusus, ruangan nifas ya, dirawat gabung namanya. Nah, jadi itu salah satu bentuk rumah sakit yang pro ASI ya. Jadi kalau dia nggak pro ASI itu akan dipisahkan, nanti bayinya tidurnya di kamar bayi, ibunya di sini, padahal bayinya sehat dan bugar ya. Jadi itu tips-tips untuk memilih rumah sakit. Nah nanti ibu-ibu sekalian bisa cari info dulu nih, rumah sakit yang saya akan pilih ini pro ASI nggak ya. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu tips-tipsnya ya. Kemudian apa sih pentingnya IMD itu ya? Nah, dari tadi kita ngomong IMD gitu ya. IMD itu banyak sekali manfaatnya kalau berhasil kita lakukan ya. Yang pertama itu bonding tentunya ya. Bonding itu apa? Itu bisa melekatkan dan mendekatkan perasaan ibu dan bayi. Ibu yang baru melahirkan pasti sangat senang sekali ketika anaknya menempel di badannya ya. Demikian juga si bayinya, walaupun dia belum bisa ngomong tapi dia juga bisa merasakan, mendengarkan denyut jantung ibunya yang biasa dia dengarkan di dalam kandungan ya. Jadi itu akan sangat meningkatkan bonding atau ikatan batin antara ibu dan bayi ya. Yang kemudian yang kedua itu bisa memberi kesempatan buat si bayi. Kadang-kadang nih ada bayi yang baru lahir itu dia udah pandai ngisep duluan ya. Dia udah tahu cara nyaringnya ya. Terus dia udah pandai, refleks hisapnya juga bagus. Nah, bayi-bayi yang seperti itu dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mencicipi kolostrum dari si ibu ya. Apa itu kolostrum? Kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar ketika ibu baru melahirkan, dan itu sangat tinggi protein, tinggi imun tubuh ya. Jadi sangat tinggi kekebalan tubuh di sana ya. Kekebalan tubuh yang ada di dalam ASI itu ada imunoglobulin namanya ya. Ada imunoglobulin A ya yang di transfer dari si ibu ke si bayi ya. Jadi itu sangat membantu bayi dalam menangkal penyakit-penyakit infeksius ya. Itu pentingnya kita memberikan dan melaksanakan IMD ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiganya ya, yang keduanya tadi kolostrum, yang ketiganya tentu kita akan apa yuk? Tentu kita akan membantu mental ibunya dalam memberikan ASI eksklusif. Ibu akan menjadi lebih semangat ya. Ternyata memberikan ASI itu seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah manfaat kita melakukan IMD. Kemudian bayi pun, untuk si bayi sendiri ini ada manfaatnya, yaitu meningkatkan kesehatannya
ya. Jadi nggak ada kerugian ya melakukan IMD. Nah, ayo semangat lakukan IMD ya. Kemudian apa semua bayi, semua ibu bisa dilakukan IMD? Tentu tidak ya. Kondisi seperti apa sih yang bisa ibunya ngelakuin IMD, yang bisa anaknya juga ngelakuin IMD? Ya tentu ibu-ibu yang melahirkan normal ya. Ibu-ibu yang melahirkan normal, ibunya masih sadar ya, sehingga ketika diletakkan di dekat dengan bayinya juga baik, sehat, bugar, langsung menangis. Nah, itu bisa dilakukan IMD ya. Kalau untuk ibu-ibu yang melahirkan secara seksio sesaria, ini kadang-kadang ada hambatan. Misalnya kalau kebetulan pemilihan bius pada saat operasinya itu dengan bius umum misalnya kan, nah itu kadang si bayi juga agak-agak terkena dampak obat biusnya, jadi agak tidur juga, jadi refleks hisapnya juga kurang baik ya. Jadi untuk ibu-ibu yang melahirkan normal dan bayinya sehat bugar, nah itu bisa dilakukan IMD ya. Itu caranya. Berapa lama IMD itu? Hanya 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi nggak ada salahnya nanti tenaga medisnya pun pasti akan menunda proses-proses yang nggak terlalu penting ya. Misalnya mau mandiin bayinya, mau bersihin, itu nggak terlalu ini ya. Yang penting dekapkan dulu antara ibu dengan anaknya selama 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi ternyata dari sini kita udah tahu ya ngobrol-ngobrol. Nah, ini nih cerita sedikit ya tentang IMD. Sharing pengalaman saya pribadi ya. Jadi anak saya dua-duanya itu perempuan, lahir normal. Kebetulan dua-duanya pada saat lahir itu bugar, dan mereka berdua langsung menangis ya. Jadi si dokter kandungan saya dan dokter anak itu proasi ya. Nah, dokter saya meletakkan bayinya di dada saya. Kemudian ya terus terang memang saya sangat senang dan bahagia ya. Saya bisa melihat wajah anak saya yang baru lahir ya. Kemudian kami seperti itu selama 1 jam ya. Tentu dengan demikian itu meningkatkan bonding antara saya dengan bayi saya ya. Jadi saya sendiri merasakan manfaat dari IMD dan beda-beda respon anak saya. Anak saya yang pertama itu dia pada saat dilakukan IMD tidur aja, nggak bergerak, nggak menghisap juga ya, tapi nggak apa-apa, itu kan meningkatkan bonding kita juga dengan dia ya. Nggak harus ya IMD itu idealnya nih bayi ngejar-ngejar nyari-nyari ya, tapi kan beda-beda ya. Nah, anak saya yang kedua itu dia pintar, begitu diletakkan di dada dia udah jalan-jalan udah mau nyari-nyari ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, nanti kalau misalnya melakukan IMD kebetulan ketemu anaknya yang tidur aja gitu, jangan sedih ya. Itu bukan suatu kelainan ya, tapi tiap anak itu kan berbeda-beda ya. Nah, jadi saran saya buat ibu-ibu sekalian, kita harus semangat ya. Pilihlah rumah sakit yang pro ASI, dukungan keluarga, suami itu sangat penting dalam proses IMD dan memberikan ASI. Tips-tips rumah sakit yang pro ASI-nya tadi udah saya share ya. Jangan lupa diingat-ingat kembali, dan semoga ibu-ibu semuanya bisa melahirkan dengan sukses, dengan lancar, bayinya sehat, IMD bisa dilakukan ya. Salam sehat, jangan lupa subscribe di Jessica Listen. Dah.